Abad ke-17 Kesultanan Aceh Darussalam bukan sekedar kekuatan militer dan ekonomi di Selat Malaka, tetapi juga epicentrum peradaban intelektual Islam Asia Tenggara. Pasca wafatnya Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani, Aceh dihadapkan pada persimpangan sejarah yang penuh gejolak. Ancaman krisis suksesi kepemimpinan dan polarisasi teologis yang tajam siap menggoyak stabilitas negara. Di tengah pusaran krisis multidimensional ini, muncul satu nama dari pesisir barat Pulau Sumatera, Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Beliau bukan agamawan biasa. Ia adalah seorang pemikir, yuris, sekaligus diplomat yang kelak merekayasa fondasi moderasi beragama dan tata negara yang sangat dihormati dengan gelar Anumerta Tengku Syah Kuala. Kehadirannya membuktikan bahwa ulama Nusantara memiliki kapasitas tak sekedar sebagai penceramah, melainkan arsitek peradaban penentu nasib sebuah monarki. Syekh Abdul Rauf lahir di wilayah Singkil pada tahun 1615 Masehi. Kapasitas intelektualnya yang sangat adaptif bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari silang budaya yang kuat. Silsilah genealoginya bersambung pada sang ayah, Syekh Ali Al-Fansuri, seorang ulama keturunan Arab yang bermigrasi lalu menetap dan menikahi perempuan lokal dari wilayah Fansur atau Barus. Pada masa itu, kawasan tersebut bukanlah daerah pinggiran, melainkan melting pot perdagangan global untuk komoditas kapur barus dan pintu gerbang interaksi peradaban antara Timur Tengah, India, dan Nusantara. Dari lingkungan pesisir yang multikultural dan dinamis inilah, Syekh Abdul Rauf muda tumbuh. Struktur kognitifnya terbangun dengan satu pemahaman esensial, bahwa ajaran Islam di Nusantara harus diformulasikan secara dialogis, lentur, dan tidak boleh tercabut dari akar kebudayaan lokal. Fondasi keilmuan Syekh Abdul Rauf tidak berhenti pada pendidikan lokal pesisir. Untuk meraih kedalaman ontologis dan legitimasi intelektual tertinggi, ia melangkah jauh menyeberangi samudera menuju pusat peradaban Islam di Timur Tengah. Ia menghabiskan waktu hampir 2 dekade, sekitar 19 tahun menjelajahi Yaman, Mekah, dan Madinah. Kawasan Haramain abad ke-17 adalah hub intelektual raksasa, tempat cendekiawan dari Afrika, Asia Tengah, hingga Nusantara berkumpul. Di sana ia tidak belajar sendirian. Ia merajut persahabatan epik dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama besar dari Goa, Sulawesi Selatan. Keduanya menjadi sahabat seperjuangan yang bersama-sama meneguk keilmuan. Keduanya menjadi bukti hidup bahwa jauh sebelum Republik ini lahir, embrio persatuan intelektual antara ulama dari ujung barat dan timur Nusantara telah bersemi kokoh di Tanah Suci. Kredibilitas keilmuan Syekh Abdul Rauf dibentuk secara intensif oleh 2 mahaguru utama di Haramain, Syekh Ahmad Al-Kushashi dan penerusnya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kedua tokoh ini adalah ikon ulama ortodoks Sunni yang berhasil merajut 2 kutub yang sering berbenturan, tradisi syariat dan kedalaman tasawuf. Di bawah bimbingan langsung Syekh Ahmad Al-Kushashi, Syekh Abdul Rauf dan sahabatnya Syekh Yusuf Al-Makassari diinisiasi dalam disiplin tarekat Syattariyah, sebuah jalan spiritual yang menekankan kepatuhan penuh pada hukum fikih di balik praktik zikir batin. Atas dedikasi yang tak tertandingi, Syekh Abdul Rauf diberi ijazah sebagai khalifah tarekat Syattariyah. Berbekal mandat inilah, ia mengemban tugas maha berat untuk membawa pulang dan menyebarluaskan institusi tarekat tersebut ke tanah Asia Tenggara. Pencapaian tertinggi Syekh Abdul Rauf terjadi ketika Aceh berada di ambang perang saudara. Ia ditunjuk oleh Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah sebagai Qadhi Malik Al-Adil, Mufti Agung Kesultanan. Saat itu, pengangkatan pemimpin perempuan ditentang keras oleh elit patriarki dan agamawan konservatif. Syekh Abdul Rauf tampil sebagai tameng. Lewat penguasaan fikih syafi'inya, ia merumuskan justifikasi ilmiah bahwa demi mencegah kerusakan negara, kepemimpinan perempuan yang cakap sah secara hukum. Dukungannya ini membuat kepemimpinan sultanah stabil tanpa disrupsi selama lebih dari setengah abad. Tantangan yang jauh lebih gelap adalah polarisasi berdarah akibat polemik Wahdatul Wujud, peninggalan Hamzah Fansuri. Sebelumnya, respons terhadap ajaran ini berujung pada perburuan, pembakaran kitab, hingga eksekusi mati. Ketika Syekh Abdul Rauf memegang otoritas, kebijakan pertamanya adalah menghentikan hukuman mati tersebut. Ia meyakini bahwa saudara seiman yang keliru pemahamannya harus diedukasi dengan cinta kasih, bukan dipenggal. Lewat jalan tengah, ia merekonstruksi ajaran itu dengan konsep martabat 7 dan Nur Muhammad untuk menegaskan batas transenden penciptaan. Luka perpecahan umat pun perlahan pulih. Eksistensi Syekh Abdul Rauf sebagai pejabat birokrasi tidak menyurutkan ketajamannya menulis. Ia menelurkan sedikitnya 23 mahakarya literatur. Untuk mengisi kekosongan tata negara, ia menulis Mi'raj At-Tulab,
kitab undang-undang hukum perdata dan muamalah komprehensif pertama dari rahim Melayu. Legasi tertingginya di bidang usuluddin adalah Tarjuman Al-Mustafid, tafsir Al-Quran 30 juz berbahasa Jawi pertama yang mendemokratisasi akses literasi suci bagi masyarakat awam Nusantara. Dalam merumuskan panduan spiritual, beliau menyusun kitab Tambihul Masyi Al-Mansub ila Thoriqil Kushashi. Kitab ini menjadi jangkar penting yang mendokumentasikan tata cara tarekat Syattariyah secara komprehensif, sekaligus menolak ekstremisme dalam bertasawuf. Di sisi lain, karya Umdat Al-Muhtajin menyimpan memori historis yang luar biasa. Pada bab penutupnya, Syekh Abdul Rauf menyusun sebuah autobiografi langka abad ke-17. Ia mencatat rinci rute pengembaraannya dan menuliskan 46 nama guru di Timur Tengah, sebuah monumen kejujuran intelektual agar generasi mendatang tahu persis mata air ilmunya berasal. Pengaruh geopolitik Syekh Abdul Rauf meluas pasca ia merintis pendidikan dayah di Kuala Aceh. Ia sukses mencetak Intellectual Brotherhood, simpul jaringan ulama transregional berbasil tarekat Syattariyah. Kader-kadernya bertebaran menjadi pasak peradaban. Syekh Burhanuddin membawa cahayanya ke Ulakan Minangkabau. Syekh Hasanuddin Al-Jawi meneruskan simpul penyebaran tarekat di wilayah Sumatera. Syekh Abdul Muhyi diinstruksikan menembus pedalaman Pamijahan, Jawa Barat. Lewat garis sanad spiritual inilah ajaran Syattariyah mengalir deras ke pesisir utara Jawa, melahirkan tokoh karismatik seperti Syekh Ahmad Mutamakin di Kajing Pati, yang kelak sukses membumikan tasawuf berbalut kearifan budaya Jawa. Jaringan ini terus meluas lewat Baba Daud Ar-Rumi di pusat Aceh, hingga merambah kokoh ke Patani, Thailand Selatan. Bukan sekedar menyebarkan ilmu, jaringan murid dan penerus sanad inilah yang kelak memegang tonggak resistensi kultural terbesar Nusantara dalam menahan penetrasi kolonialisme VOC. Syekh Abdul Rauf wafat pada usia senja. Literatur mencatat kepergiannya pada 1693 Masehi, sementara tradisi tutur masyarakat Aceh meyakini usianya menembus 105 tahun. Jasadnya dikebumikan di pesisir Kuala Aceh. Keajaiban karomahnya paling nyata disaksikan dunia pada saat Pega Tsunami 2004 meluluh lantahkan Aceh. Kompleks makam Syah Kuala di Diah Raya itu tetap bertahan utuh. Jejaknya pun hidup di desa Silatong lewat pusaka Al-Quran tulis tangan dan tongkat komandonya yang dirawat penuh kesakralan. Negara pun mengabadikan penghormatan tertingginya. Pada tahun 1961, Universitas Syah Kuala didirikan menjadi jantung hati rakyat Aceh. Kampus ini memastikan bahwa setiap detak laju pemikiran moderat, integrasi ilmu, dan toleransi yang diwariskan sang mufti 4 abad silam tidak akan pernah berhenti berdenyut.